Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, Engkau memungkinkan kami semua untuk bisa berhimpun, guna untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu, yang pada akhirnya kami boleh menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya, biar kiranya Tuhan hadir dan memberkati ibadah ini Tuhan. Namun demikian kami menyadari di saat kami boleh melaksanakan ibadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, para pelayan-pelayan semua yang terkait dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati dan lebih memakai lagi, dengan heran dan pengurapan-Mu menjadi nyata dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Berikan roh yang dari Tuhan, roh puji-pujian untuk mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari buku NR 131, Kehadapan Hadirat-Mu. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus
hanya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, ya, yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat dan sangat mengasihi kita semua. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 125. Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya. Hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak terima pujian. Dari atas, Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, kasih yang luar biasa itu, kasih yang disertakan dengan kurban putramu yang tunggal untuk kami semua orang-orang berdosa ini. Dan itu sebabnya Tuhan kami mensyukuri dengan apa yang sudah kami terima dari Engkau, yang kami pasti tidak bisa membalas. Namun demikian kami sangat merindukan untuk senantiasa memuji, mengagungkan, serta mendengarkan firman-Mu.
Dan saat ini Tuhan, saatnya kembali kami sangat merindukan kehadiran-Mu lewat pribadi-Mu dalam firman-Mu Tuhan, untuk supaya sungguh lewat firman-Mu kehidupan kami dipuaskan, kehidupan kami mengalami damai, sejahtera, dan ketenangan. Dan sungguh Tuhan, kami mengalami suatu kedamaian yang aman dalam kehidupan kami Tuhan, karena hadirnya pribadi-Mu di dalam firman-Mu. Itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kami selalu mendoakan kiranya Tuhan juga memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, terutama dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu juga boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu untuk masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan ini Tuhan. Dan kami yakin Engkau tidak lama lagi akan datang yang kedua kali untuk mengangkat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu ini merupakan jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Pun kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua Tuhan, yang saat ini berada di rumah untuk merindukan perkataan-Mu. Tuhan juga Engkau menolong, Engkau memberkati, tetap memberikan ketekunan, kesetiaan, kerinduan akan firman-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita masih diberikan kesempatan waktu untuk kita bisa beribadah. Ramadan ibadah raya hari ini, minggu raya ini, biar kita manfaatkan dengan baik waktu-waktu ini. Kalau dunia, orang di luar sana, suatu hari Minggu adalah hari untuk mereka berlibur, untuk mereka bertamasya. Apalagi hari-hari sebelumnya ini rasanya libur panjang, suatu libur panjang mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini ya mereka gunakan untuk bisa memanfaat waktu untuk bertamasya atau kemana. Tapi bagi kita, orang-orang percaya yang selalu merindukan perkataan Tuhan lewat ibadah-ibadah ini, maka hari Minggu ini bukan waktunya untuk kita berlibur, untuk kita tamasya, tapi justru kita menggunakan waktu libur Minggu ini untuk kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita menggunakan waktu, jadi ibadah ini bukan membuang waktu, tetapi sungguh-sungguh kita bisa memanfaatkan waktu. Dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita sesungguhnya juga tidak terlalu panjang, 2 jam, 3 jam untuk Tuhan, untuk kita bisa beribadah, untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Di samping itu juga di hari-hari biasa, sewaktu-waktu, saat kapan, dimanapun juga, kita selalu juga belajar untuk selalu memberikan tempat dan waktu untuk Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita masuk dalam minggu pertama di hari ini, tanggal 1 November, saudaraku ya. Berarti kita akan menghadapi Natal 1 bulan ini, 1 bulan depan kita sudah masuk dalam suasana Natal. Kita belum tahu perayaan Natal kita kayak apa, tetapi kita berdoa minimal tetap ada perayaan Natal sekalipun secara virtual, saudaraku ya. Kita tetap semacam ini ya, atau nanti dilaksanakan di gereja, saudaraku, dengan perlengkapan yang full,
Ya, sekalipun mungkin kita tidak mengundang saudara semua, orang banyak, tetapi bagi mereka, mungkin kalau ada yang merindu juga dipersilakan, minimal kita bisa merayakan itu, kita adakan perayaan Natal itu ada di gereja, sekalian. Ini kita doakan supaya Tuhan atur semua, sebab kita belum tahu sampai kapan kita harus menghadapi, menggumuli masa pandemi ini, tetapi yang pasti, biarlah kesempatan-kesempatan ibadah ini kita gunakan untuk kebesaran, untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi di hari-hari ini kita sedang memeriksa tentang dasar yang benar, dasar yang benar, iman yang benar itu, iman yang benar itu yang membuat kehidupan kita pada akhirnya. Ayat mengatakan orang benar itu hidup dari iman. Jadi orang benar itu hidup dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang disertakan dengan perjamuan suci hari ini, saudaraku. Demikian pula sewaktu-waktu gereja Tuhan ini ketika nanti masuk dalam penyingkiran di padang belantara jauh dari mata ular, saudaraku. Kita tidak tahu Tuhan tempatkan di mana, saudaraku. Di padang belantara yang mana, saudaraku. Tapi yang pasti, ya kita akan disingkirkan pada masa antikris itu selama 3,5 tahun, saudaraku, di padang belantara. Dan kita bisa membayangkan, saudaraku, kalau kita sekarang tidak belajar ya sebagai orang benar hidup dari iman, saudaraku, hidup dari firman, maka rasanya tidak mungkin untuk kita bisa mampu. Tetapi Tuhan akan mengatur, akan mengajarkan kepada kita di hari-hari ini untuk supaya landasan itu, iman kita ini betul-betul digairahkan kembali untuk melatih kita manakala nanti masa penyingkiran itu terjadi. Maka kita pun di sana tetap dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan firman dan perjamuan suci. Ya, dengan firman dan perjamuan suci. Kalau kita memikirkan di padang belantara apa yang kita bisa harapkan, tidak ada tumbuhan, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan, hanya padang belantara, padang pasir yang begitu luas, saudaraku. Tapi justru di sanalah Tuhan memelihara, seperti kalau saya teringat masa-masa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dan ternyata juga Tuhan juga dengan caranya sendiri, dengan keajaiban-keajaiban itu, Tuhan mengirimkan roti, mana yang turun dari surga, dan juga daging burung puyuh itu selalu setiap hari Tuhan pelihara dengan daging puyuh itu, dengan mana yang satu orang, satu keluarga itu, satu gomer itu, satu gomer itu cukup untuk bisa menghidupi seluruh bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Coba kita bisa membayangkan, ya selama 40 tahun tidak pernah ganti menunya. Mana ya sampai bagi orang-orang yang bosan makanan hambar dan semua saat itu terjadi. Tapi bagi kita jangan pernah, sebab mana ini ada gambar dari firman Tuhan. Firman Tuhan, saudaraku. Ya, daging ini juga digambarkan perjamuan suci, dagingnya Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Untuk ini bagi kita gereja Tuhan di zaman akhir ini, jangan pernah kita mengatakan hambar, makanan hambar, gak enak. Jangan. Nanti sewaktu-waktu, saudaraku, ketika kita mencari firman, kalau kita mengabaikan firman Allah hari-hari ini, nanti ada saatnya ketika firman itu diangkat oleh Tuhan, saudaraku. Biarpun kita punya uang 1 koper, 1 gudang sekalipun, untuk mencari firman dengan menggunakan fasilitas jet pribadi sekalipun, saudaraku, maka kita tidak akan mendapatkan firman Allah. Ada Alkitab, ya, tapi firman Allah itu diangkat oleh Tuhan. Firman Allah juga diangkat oleh Tuhan. Jadi kita tidak menemukan firman Allah. Itu sebabnya Nabi Amos menubuatkan ada masanya, ada waktu. Ya, orang akan mencari firman Allah, tidak ada lagi. Akan terjadi kelaparan. Bukan akan roti
dan minum akan air, dan haus akan air, saudaraku, maka kelaparan itu akan melanda umat manusia, termasuk juga orang-orang Kristen yang hari-hari ini tidak serius, tidak sungguh-sungguh, saudaraku, maka bisa terjadi masa kelaparan itu terjadi, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya ketika firman Allah ini dibentangkan kepada kita, ya, firman Allah dibentangkan kepada kita, artinya Tuhan sedang memberikan iman kepada kita, saudaraku. Sebab iman itu datangnya dari firman, dari mendengarkan firman, saudaraku. Maka biar iman atau firman itu yang melimpah itu, saudaraku, betul-betul tersimpan di hati. Ketika firman Allah diangkat, maka firman Allah itu, Tuhan lewat Roh Kudusnya akan mengingatkan kita kembali akan setiap perkataan yang telah Dia katakan kepada kita. Itu kekuatan, itu kemampuan yang dasar, yang akan menolong kita semua. Itu sebabnya kita pastikan di hari-hari ini landasan itu harus benar. Ya, iman itu harus benar. Iman itu harus kepada Yesus, kepada firman Allah. Caranya bagaimana? Yang lalu kita sudah belajar, iman itu datang dari mendengar firman. Artinya apa? Iman itu datang ketika kita bisa membaca firman, atau ketika kita beribadah. Di saat ibadah itulah firman dibentangkan oleh para gembala, oleh para hamba Tuhan, oleh para pendeta, untuk disampaikan kepada kita. Nah, itu sebabnya kita selalu berdoa, Tuhan buka hati kami yang seluas-luasnya. Untuk apa ini? Untuk bisa menampung, menerima firman Allah itu sebanyak-banyaknya, saudaraku. Dari firman Allah yang kita terima itulah, maka sama dengan kalau firman itu kita terima, sama halnya Tuhan itu sedang memberikan iman kepada kita. Sama dengan Tuhan memberikan iman kepada kita. Ya, itu sebabnya cara kita untuk memperhatikan firman ini harus menjadi perhatian khusus, ya, sampai kalau firman itu ada dalam hati kita. Tadi saya mengatakan sewaktu-waktu kita, ayat mengatakan orang benar itu hidup dari iman. Hidup dari iman. Kenapa? Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi ini sulit untuk kita. Sulit buat kita. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang belum kita lihat. Tapi ayat jelas mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, namun kita percaya. Jangan seperti imannya siapa? Imannya Thomas. Thomas ini dia ngotot, nek aku nggak ndelok dewe, aku belum mencucukkan, melihat lukanya, belum mencucukkan tanganku di lambungnya, aku tidak akan percaya. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ada baiknya tapi juga tidak baik juga. Ya, baik tetapi tidak baik, sebab ini firman Tuhan. Ya, kalau dunia mungkin, kalau rohani itu pandangan kita adalah iman. Iman itu sesuatu yang belum kita lihat, saudaraku, tapi kita percaya. Itu 8 hari kemudian, saudaraku, setelah dia ngotot, teman-temannya kasih tahu, aku melihat Tuhan. Wah, dia ngomong, aku ora percaya. Wah, sebelum aku ndelok dewe, belum aku mencucukkan tanganku di lambungnya, ora percaya, saudaraku. Banyak kok yang seperti itu, termasuk saya. Itu sebabnya saya dikasih nama Thomas sama pendeta saya. Ya, saya juga nggak ngerti kok ujuk-ujuk dikasih nama Thomas. Apa nih Thomas? Ya saya pikir ya gagah, bagus lah. Nama saya sih kan bukan Thomas. Nama saya Sukarti. Sukarti itu artinya sukar dicari.
Saya suka ngeluyur, saudaraku, sukar dicari. Tapi saya juga tidak mengerti, saudaraku. Begitu saya dibaptis, pendeta saya juga nggak tanya, nanti tak kasih nama, enggak. Ujuk-ujuk diumumkan, kamu sekarang namanya Thomas ya, Thomas Sukarti. Ya, sampai hari ini, ya, nama saya Thomas Sukarti. Saya punya anak 2, semua ada nama Thomas di belakangnya, saudaraku. Ya, Epapras Erikson Thomas. Maria Amelia Thomas, jadi fam ini Thomas ini, nama kebesaran, saudara. Ya nggak tahu selanjutnya nanti kayak apa. Tapi Tuhan bilang setelah 8 hari kemudian Tuhan menampilkan diri lagi, memperlihatkan pribadinya. Dia datang di tengah-tengah perhimpunan persekutuan. Ya, saya tubuh kebangkitan dia sanggup untuk menembusi tembok-tembok pintu yang terkunci, saudara. Dan disebutkan damai sejahtera ada padamu, ada padaku, ada padamu. Coba dibaca ini, ayat ini, saudara. Saya teringat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara. Yohanes pasal yang ke-20. Langsung ayat 26, saudara. Yohanes pasal 20 ayat 26, saudara. 8 hari kemudian. Ya, ini setelah tadi saya katakan, ora percaya kalau saya belum melihat sendiri, belum melihat bekas paku pada tangannya. Aku tidak percaya. Sekarang 8 hari kemudian, Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. terus, Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. nah sekarang Thomas berada. Yang lalu kita nggak tahu Thomas itu kemana, saudara. Ya, sementara orangnya berkumpul dia nggak ada. Ketika dikasih tahu, ora percaya, saudaraku, nggak percaya. Sekarang Thomas ada bersama-sama mereka. Terus, Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Ya. dan berkata, ya, damai sejahtera bagi kamu. damai sejahtera bagi kamu. Shalom, kira-kira begitu, saudaraku, ya. Damai sejahtera bagi kamu. Ini, saudaraku. Jadi kita lihat tubuh kebangkitan itu, saudaraku, sanggup menembusi apapun juga yang terkunci, yang tertutup pun dengan tubuh kebangkitan itu sanggup ditembusi oleh Tuhan. Buktinya ini, terkunci dan semua pintu-pintu terkunci, tapi Yesus bisa berada di situ. Terus, Kemudian ia berkata kepada Thomas, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini ya, dan lihatlah tanganku. ya, Ulurkanlah tanganmu Ya. dan tujukan ke dalam lambungku. terus, Dan jangan engkau tidak percaya lagi, ya. melainkan percayalah. Dah Thomas, kamu udah lihat toh cucukan ini. Ojo ora percaya neh lo ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Ojo sampai nggak percaya lo ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Kalau orang Surabayaan begitu, Ustaz. Kira-kira. Terus, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. dan Allahku. Dia sungguh luar biasa ini, Thomas. Terus, Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, ya karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. maka engkau percaya. Itu Thomas. Karena apa? Di saat itu dia bersama-sama Yesus, dia masih bisa melihat Yesus dalam tubuh kebangkitan, masih bisa melihat. Dia katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Terus, Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. nah, andai kata semua seperti Thomas, Pak, untuk zaman sekarang ini, nggak ada orang yang mau percaya sama Yesus karena dia tidak melihat. Ya, dia sudah naik ke sorga. Saat itu dia belum naik ke sorga, masih dalam suasana kebangkitan, menunggu 40 hari kemudian baru naik ke surga. Masih ada pribadi Tuhan belum naik ke surga. Kalau sekarang setiap kita menuntut, aku harus melihat Tuhan dulu. Sekalipun juga banyak orang yang diperlihatkan penampakan, ya, hadirnya Tuhan kepada seseorang tertentu, saku, ada maksud tertentu dari Tuhan tentunya, saku. Juga banyak kesaksian-kesaksian yang kita bisa lihat. Dia melihat pribadi Yesus, lihat lukanya, lihat dia menjamah, lihat dia berkata apa, tidak mustahil. Tapi yang saya maksudkan ini,
Dia berkata kepada Thomas adalah, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi ayat mengatakan, terus Mas, Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini untuk siapa? Ini untuk kehidupan kita, khususnya dari bangsa kafir. Tuhan katakan berbahagialah. Ya, disebutkan Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kehidupan kita sekarang ini. Nah, itu sebabnya kita bisa melihat sekarang ini. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat. Maka ini menjadi tepat dan benar untuk kita. Khususnya anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini, sekalipun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya, kita yakin, kita beriman. Percaya itu beriman kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita hanya kepada Yesus, pengharapan kita hanya kepada firman yang hidup itu. Hati yang beriman ini merupakan landasan yang kuat bagi kita, saudaraku. Ya, yang kemarin saya juga menyampaikan landasan yang kuat bagi kita, ya khususnya, ya terutama bukan berkat yang utama, saudaraku. Iman itu adalah landasan yang kuat bagi kita untuk supaya kita tetap dengan iman itu, saudaraku. Untuk kita tetap bertekun, saudaraku. Dan tetap teguh, tetap tekun dalam iman itu, saudaraku. Dan dasar ini alasan untuk kita tetap bertekun itu, bertekun dalam iman, tetap teguh, saudaraku. Tidak mudah ya untuk digoyahkan atau digeser oleh apapun juga. Ini landasan yang benar. Iman yang benar itu tidak akan membuat kita itu menjadi goyah, ya, menjadi bergeser oleh karena keadaan apapun juga. Ya, ini iman yang teguh. Itu sebabnya dari pihak kita, untuk supaya kita mendapatkan iman yang teguh, maka kita harus bertekun dalam iman. Kata bertekun itu kan kita terus menerus kita menekuni, bertekun dalam iman, bertekun terus menerus mendengar firman. Jadi bertekun dalam iman itu terus menerus kita mendengar firman Allah, supaya iman itu semakin bertambah, dan kemudian nanti iman itu menjadi teguh. Ini yang utama, khususnya ketika kita diperhadapkan dengan masa sulit semacam sekarang ini. Semua serba sulit. Kemarin sekalian sore, saya mendapatkan telepon, saya juga kaget. Kok ini kok gambarnya kok lain. Tapi kok dia ngomong begini, gambarnya lain, siapa ini? Ya, ternyata memang teman saya, aku ya kenalan lah. Pernah kita beberapa kali kebaktan di rumahnya di Menganti sana. Dia mengatakan, aduh, sekarang zamannya susah Pak. Sulit, saya banyak mengalami kesulitan ini, gini, yang menyangkut soal usahanya, pekerjaannya, menyangkut rumah tangganya, nikahnya. Saya katakan, siapa status gambarnya, siapa ini? Saya juga bingung. Ya, ternyata anaknya. Saya kenal juga sama anaknya. Loh, ini. Ya. Nah, ini membuktikan adanya kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan, termasuk juga dunia ini. Dari pihak kita tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan untuk kita harus tetap bertekun dalam iman. Terus-menerus mendengar firman Allah. Dari firman Allah inilah nanti akan memberikan kekuatan,
memberikan kemampuan untuk kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hati yang beriman itu atau iman itu adalah landasan utama adalah tadi saya katakan untuk kita tetap teguh dan tidak goyah. Yang kedua, hati yang baik ini juga merupakan suatu landasan. Jadi hati yang benar atau hati yang beriman itu, atau hati nurani atau hati yang beriman kepada Yesus itu juga adalah landasan untuk kita bisa menerima berkat. Perhatikan, nomor satu, hati adalah dasar yang kuat untuk kita tetap teguh dan tidak digoyahkan atau tidak digeser. Yang kedua, hati yang baik itu juga adalah landasan untuk kita bisa menerima berkat. Kenapa saya mengatakan demikian, saudaraku? Hati yang benar atau hati yang beriman ini merupakan landasan untuk kita bisa menerima berkat. Kenapa? Sebab banyak orang ketika dia belum diberkati, imannya itu, guru saya mengatakan imannya tembok, beton, dia kata. Orang-orang Manado kan nggak bisa ngomong tembok, beton, imannya beton, tembok lah begitu kokoh kuat. Ini saya hanya menyaksikan apa yang diucapkan guru saya, tapi itu benar. Ketika dia belum diberkati, imannya beton, tembok, begitu kuat. Tetapi setelah dia diberkati, imannya jadi gede, katanya. Kenapa? Sebab dia tidak beriman lagi, berharap dengan apa yang dia terima. Padahal sumbernya itu adalah dari apa yang ada dalam hati. Itulah iman yang teguh tadi, yang tidak digoyahkan tadi. Kenapa saya mengatakan bahwa iman yang baik, iman yang benar, yang merupakan landasan, ini adalah landasan untuk kita bisa menerima berkat. Untuk apa? Kalau landasannya benar, hati nuraninya benar, maka ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat bukan saja yang rohani itu terutama, dengan berkat-berkat jasmani, maka dia pasti akan menjadi berkat. Itu kita ingat. Saya nggak bicara yang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Belum lagi saya kalau bicara, ayo di dalam berkat itu ada berkatnya, minimal ada berkatnya 3 orang ini. Saya nggak bicara itulah, nanti ada saatnya. Saya sebutkan aja, sekalipun ini saya nggak uraikan. Di dalam berkat itu ada yang namanya miliknya Tuhan. Itu harus ingat itu. Sehingga kita memberikan rasa ucapan syukur. Jadi persepuluhan itu adalah pengakuan kita bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Yang kedua, di dalam berkat itu juga ada yang namanya juga miliknya Tuhan. Yang kedua, ada miliknya Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Yang kedua ini korban khusus. Yang kedua, yang ketiga, di dalam berkat itu juga ada berkatnya orang lain. Tuhan titipkan berkat untuk orang lain. Ini yang kami belajar, saya juga belajar untuk bisa bagaimana untuk supaya Tuhan ketika mengajarkan demikian. Atau mungkin kita berpikir, nanti ujuk-ujuk sudah 3. 1 untuk Tuhan. Untuk Tuhan lagi korban khusus. Untuk orang lain, lantek ini. Ini kan seringkali kita hitungan kita kan seperti itu. Padahal sesungguhnya
bukan yang 8 atau 7/10 itu yang menghidupi kita. Bukan itu. Ya. Atau 9/10 itu yang menghidupi kita. Tidak. Tapi justru karena kita mengembalikan miliknya Tuhan itu. Jadi tadi saya mengatakan mengembalikan miliknya Tuhan atau persepuluhan itu adalah ungkapan rasa syukur kita. Bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Nah, persepuluhan ini, saku, baru-baru yang tanya, itu untuk siapa Pak sebetulnya? Ya, saya nggak bisa menyebutkan siapa yang tanya. Itu di zaman dulu untuk orang Lewi. Karena siapa? Orang-orang Lewi, orang yang dikhususkan Tuhan untuk merawat, untuk mengerjakan pekerjaan rumah Allah. Nah, orang Lewi untuk sekarang ini adalah para gembala atau pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan sidang jemaat. Ya. Jadi persepuluhan dipercayakan kepada para gembala, para pendeta untuk dikelola. Lalu bagaimana gembala juga memberikan? Gembala juga memberikan persepuluhan, mengembalikan miliknya Tuhan. Jangan dikira, saudaraku, mengembalikan milik Tuhan. Di mana dia juga ditergembala atau digembalakan atau ke yang lebih besar, saudaraku, ke sinode atau bagaimana, saudaraku. Ini yang kami lakukan. Nah ini saudaraku, jadi ini bukti. Itu sebabnya saya mengatakan hati yang teguh, ya, iman yang teguh itu juga merupakan landasan yang baik untuk kita bisa menerima berkat. Kalau ini kita bisa, saudaraku, ya tidak heran kehidupan yang semacam itu, saudaraku, selalu dalam berkat Tuhan. Kenapa? Sebab di rumah perbendaharaan itu ada selalu makanan. Makanan yang ada dalam rumah Allah itu yang memelihara sidang jemaat. Jadi saya simpulkan aja bahwa ya hati yang beriman itu yang merupakan dasar itu adalah landasan untuk kita bisa tetap bertekun dalam iman. Tidak goyah dan tetap teguh dan tidak bisa digeser, sekaligus landasan untuk kita bisa menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan kita terima untuk juga kita bisa menjadi berkat. Nah, sekarang saya lanjutkan. Iman yang dimaksud ini iman yang macam apa? Ya. Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai perbuatan ini yang disebutnya iman yang teguh, yang menjadi landasan kita untuk kita juga bisa menerima berkat. Iman yang teguh adalah iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Coba kita akan belajar dalam suratan Yakobus. Suratan Yakobus. Suratan Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 dan seterusnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi artinya apa? Kalau hanya iman tidak ada perbuatan, ya, disebutkan pada hakikatnya mati. Sesuatu yang mati itu bisa nggak beraktivitas? Coba, sesuatu yang mati, orang yang mati, kan nggak bisa beraktivitas. Dan orang mati itu isa obat, ngedeni bocah. Wah itu gawat ini. Iya, mati tapi dia berjalan siapa yang loncat-loncat apa? Vampir, saudaraku. Ya kita kan bukan vampir, bukan. Iya, bisa menakutkan itu. Jadi iman yang tidak disertai perbuatan itu iman yang mati seperti vampir, mati tapi dia jalan.
Itu justru menakutkan orang. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita di sini adalah iman yang harus disertai dengan perbuatan. Itu yang saya sebutkan tadi, iman yang teguh ini. Yang nanti juga ada kuasa bukan hanya bisa menerima berkat, tapi juga mengusir setan. Yang juga doanya didengar. Saya akan tunjukkan nanti. Untuk ibadah raya ini saya akan tunjukkan ini. Ya, dibaca ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudaraku, Apakah gunanya, saudara-saudaraku? jika seorang mengatakan Ya, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, ya, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? ini menjadi suatu koreksi. Ini ditulis ini oleh Rasul Yakobus untuk mengingatkan kita semua, mulai dari gembalanya dan seluruh sidang jemaat, ya, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, ya mempunyai, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jadi artinya apa? Nggak ada gunanya, begitu loh. Apa guna? Ini kalimatnya, apakah gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Iman yang kosong, iman yang mati. Terus, Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, padahal banyak ayat mengatakan, jadilah seperti imanmu. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena dia melakukan. Ya, jadilah seperti iman. Ketika Tuhan itu dia menolong perempuan Siropuniki, perempuan Kanani itu, ketika Tuhan mengatakan tidak patut diambil roti, dilemparkan kepada anjing. Ada reaksi ketika Tuhan mengatakan, reaksinya apa? Perempuan mengatakan, benar Tuhan, anjing pun boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Dia melakukan, dia percaya, dia yakin. Dan ketika Tuhan mendengar perkataan ini, besarlah imanmu itu. Jadilah seperti imanmu, dan anak itu menjadi sembuh. Nah, dapatkah iman itu menyelamatkannya? Kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pertanyaan ini kita jawab, pasti tidak dapat. Yang dimaksudkan pertanyaan ini supaya iman itu harus ada perbuatan iman. Coba apa yang dicontohkan nanti? Ayat 15. Ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, Ya. dan kekurangan makanan seharian. Lah, ini digambarkan. Luar biasa firman Tuhan ini. Dijelentrehke, bukan hanya diucapkan, tapi dijelaskan. Dijelaskan apa? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, terus? Dan seorang dari antara kamu berkata, Ya. Selamat jalan. Selamat jalan. Kenakanlah kain panas. Ya. Dan makanlah sampai kenyang. Ya, terus? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Lah, selamat jalan. Kenyangkanlah. Hangatlah tubuhmu. Tapi nggak kayak apa-apa. Coba bayangkan itu. Dia bisa mengatakan selamat jalan, tapi dia tahu dia itu tidak punya pakaian, nggak ada makanan. Tapi kita biarkan begitu saja. Apakah itu yang disebutkan iman itu? Apalagi ketika kita tahu, kita tahu mendengar saudara kita mengalami demikian suatu, atau dia datang atau kita datang. Coba, apa cukup kita mengatakan seperti itu? Ya, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Apakah itu yang namanya iman? Padahal kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukan, apa kata firman Tuhan? Berdosa, dosa, saku. Mending kalau nggak krungu ya wes, memang nggak dengar, nggak lihat. Tapi kalau dia melihat, dia mendengar dan tidak melakukan,
Ini seperti ini, apa gunanya? Teori doang. Ini juga menegur saya, mengoreksi saya dan kita semua. Ketika kita bisa mendengar, ketika bisa melihat, apalagi cerita, Om, saya ini gini. Ya, Alkitab mengajarkan, kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukan, itu dosa. Ayat ini mengatakan, apa gunanya itu? Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Terus. Demikian juga halnya dengan iman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lah, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Gak ada guna. Biar kita bicara tentang firman Allah sampai muntuk sekalipun. Biar tentang firman sampai muntuk sekalipun. Kalau kita nggak ada perbuatan, ini mengajarkan kepadaku, kepada kita semua, untuk kita mengkoreksi diri. Apakah iman yang ada pada kita ini hanya iman yang hidup atau iman yang mati? Iman yang mati seperti disebutkan ini adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan iman. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan iman. Contohnya nanti kalau sudah bisa baca, contohnya bahwa Abraham itu dibenarkan oleh karena perbuatan. Coba ayat yang ke-22 atau 20 dulu. Hai manusia yang bebal. Hei manusia yang bebal, ini kan nggak enak kalau kita sampaikan. Ya kita bilang bodoh, goblok itu kan nggak enak itu. Orang yang dengar itu juga bisa marah itu. Kamu siapa lu ngomong aku bebal? Kamu bodoh, memang kamu pinter. Tapi Alkitab nih yang ngomong. Hei manusia yang bebal, terus. Maukah engkau mengakui sekarang? Nah, maukah engkau mengakui sekarang? Ngakora, kira-kira gitu satu. Ngakora, awakmu itu bebal, bodoh. Tapi saya nggak akan melakukan itu, kepada siapapun juga. Tapi ini ayat firman Allah. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukan hanya mati, iman yang kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong itu nggak ada isinya, enak untuk tabuhan, saudara. Saya sering melihat di bis-bis itu, saudara, orang pakai tabuhan itu apa? Galon itu. Wah, itu untuk gendangnya, saudara. Kenapa bisa bunyi? Karena kosong, tong kosong, galon kosong nyaring bunyinya. Itulah iman yang tanpa perbuatan, kosong. Ya kita tidak mau seperti itu. Kita semua, mulai dari pendetanya, belajarlah untuk kita mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan terus. Bukankah Abraham bapak kita? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya, terus? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ya, terus? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Lah, iman yang disertai dengan perbuatan itu iman yang sempurna. Contohnya bagaimana Abraham itu atau Abram waktu itu, ya dalam perjanjian lama, diperintahkan satu, saya tunjukkan, waktu dia dari negeri asalnya Ur Kasdim, Tuhan perintahkan untuk apa? Meninggalkan kampung halamannya. Dia juga tidak tahu Kanaan itu apa, nanti kayak apa. Nah, ini contoh buat saya, buat kita semua. Tapi dia mengatakan, ya Tuhan. Sebab dia percaya. Karena yang menyuruh itu tuh. Nah kalau kita ini, dulu kami belajar di Lempina, kita diajar
Ya. Ada juga yang kata si guru, karena guru yang cerita. Ya, dia mau diutus. Tapi dia kata, dia mau survei dulu katanya. Ini nggak cocok, nggak seperti Abraham ini, saudara. Ya, mau survei dulu ada listriknya nggak nanti. Ini lucu, saudara. Tapi juga menjadi suatu pelajaran bagi kami. Yang seringkali kita ini juga seperti itu. Tak lihat sih. Seperti Thomas tadi itu. Kalau aku belum melihat mencucukkan tanganmu, aku nggak percaya. Nah, aku belum lihat keadaannya, aku nggak mau. Lihat dulu. Enek listriknya enggak, enek omai enggak. Ini hamba Tuhan, saudaraku. Ya, ada pastorinya enggak? Lah, kalau sudah ada pastori enggak perlu kamu. Ada orang yang nepati situ, saudaraku. Guru saya orang yang semakin nggak dipakai Tuhan ini. Nah, kita ini dalam Pinel itu kalau tamat selesai, saudara sekalian, guru-guru mengatakan, sekarang benih sudah ada pada kamu. Kamu sudah ada cangkul, sudah kamu pergi sana, ke ladang sana. Nggak tahu ladangnya siapa, saudara. Artinya kita harus berusaha mencari. Kalau diutus tinggal, ya om, bukan survei dulu om. Nggak ada itu, rumus itu nggak ada. Tapi nggak tahu kalau anak-anak sekarang, saudara. Kami diajar seperti itu. Nggak ada sistem. Kamu, ya, kami pengerja, saudara, teman-teman itu. Teman-teman saya saat itu. Minggu depan tinggal seminggu. Minggu depan kamu siap ya? Kamu ke sana. Jawabannya sih, ya om. Ya om saja. Tugas-tugasnya kamu di sini dialihkan kepada yang lain. Jangan sampai pekerjaan di sini terbengkalai. Ya om. Cuma ya om aja. Nanti malah juga nggak pernah mikirkan nanti di ongkosnya atau nggak diongkosi. Pokoknya ya om. Dah saatnya dia berlutut kamu. Ditumpangi tangan, sudah, kamu pergi. Pergi dia. Naik kapal laut. Atau naik kapal barang. Bukan pesawat, kenaan pesawat. Yang susah-susah ini. Yang kami diajarkan itu. Kenapa? Itu belum, nanti di ladang itu akan lebih susah dari itu. Kita dilatih. Ini Abraham saat itu dia nggak tanya, Tuhan nanti di jalan gimana? Nggak. Lah setelah juga dia sudah berangkat pergi, saudaraku, bersama anaknya. Ujian yang kedua. Ada perintah lagi. Persembahkan anakmu Ishak. Ini yang dituliskan dalam Yakobus ini. Padahal untuk mendapatkan Ishak ini didapatkan di masa tua. Abraham waktu itu umur berapa? 100. Dan istrinya berapa? 90. Coba itulah mati pucuk itu. Gak ada yang bisa diharapkan, saudara. Sampai akhirnya Sarah itu mengizinkan untuk supaya Hagar itu, saudara, ya sudahlah, untuk menyambung keturunan. Tapi Tuhan nggak begitu. Yang disebutkan anak perjanjian bukan anak dari keturunan Hagar, dari Sarah. Tapi di satu sisi Sarah itu mandul. Nah, ketika Tuhan janji dan Tuhan berikan anak Ishak, anak Ishak lahir di masa tuanya itu, ya, ketika dia remaja atau umur berapa sudah bisa memikul itu, ya saya rasa sudah cukup besar, ya memikul kayu itu ya cukup besar lah. Kalau kami di desa itu ya kecil-kecil kita sudah cari kayu, pikul, baklang, cari rumput, ya, ngarit, sudah tuh, pikul, disugi, umur-umur sedikit. Ya sekitar umur 13 sampai 15 tahun. Ketika seneng-senengnya dia itu punya anak, mungkin juga lucu-lucunya, perintah datang. Persembahkan anakmu Ishak di Gunung Moria. Abraham tidak tanya, dan ini anak nggak muliai Tuhan, saudaraku. Saya ini harus mengaku di hadapan Tuhan, kadang muliai Tuhan. Atau mungkin kita tanya jawab, nah ini anak loh Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya, apa Tuhan nggak tahu kadang-kadang saya ini berdosa.
Coba kita renungkan. Aku yang dapatkan anak ini di masa tua loh Tuhan. Kok sekarang Tuhan mau ambil lagi? Kok mentolong? Kira-kira gitu. Ini hati kita manusia. Masih banyak lagi macam-macam argumen yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi pelajaran itu cukup memberikan pelajaran kepada kita semua. Tapi dalam hal itu, Abraham cuma mengatakan, ya Tuhan, dia lakukan. Dia lakukan saja. Ketika anak bertanya, Bapak, ini kayu sudah ada. Sudah ditumpuk, disusun. Mana binatang korbannya? Saya juga heran lihat jawabannya itu nggak ada rasa gemeter juga itu Abraham itu. Dia katakan, nanti Tuhanlah yang mengadakan. Yang lebih heran lagi ketika anak dicancang, diangkat. Kok ya nggak dia merusut, ngelayu kok ya enggak. Heran, memang luar biasa. Itu memang ada penggenapannya itu nanti. Dalam perjanjian itu ada penggenapannya. Tapi ketika Abraham itu mau melepaskan pisaunya atau pedangnya untuk menyembelih Ishak, baru Allah mengakui, jangan apa-apakan anak itu. Nyatalah sekarang iman. Dan Tuhan gantikan dengan anak domba. Jadi yang disembelih bukan Ishak, tapi anak domba. Tapi dari semua itu menunjuk kepada suatu nubuatan kepada Kristus yang dia betul-betul tersembelih untuk mengangkat dosa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itu sebabnya Abraham itu disebutkan sahabat Allah. Ini dasar, ini luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita, biar di hari-hari ini kita banyak menghadapi hal-hal yang rasanya sulit, mustahil bagi kita. Tapi biarlah kita betul-betul iman kita ini kepada Yesus. Iman yang disertai dengan perbuatan iman. Itu akan kokoh. Itu kuat. Menjadi landasan. Iman yang disertai dengan perbuatan menjadi landasan yang kuat. Untuk kita tidak digoyahkan. Dia tetap teguh dan tidak bisa digoyahkan, digeser oleh apapun juga. Sekaligus itu tempatnya untuk kita landasan, untuk kita bisa menerima berkat. Tadi disebutkan iman yang tanpa perbuatan itu, disebutkan iman yang mati, iman yang kosong. Tapi lebih hebat lagi, ya, dalam perjanjian baru dalam Injil Matius disebutkan iman yang tidak disertai perbuatan itu disebutkan bodoh, disebutkan orang bodoh. Ya, coba kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7. Ya. Ini ayat-ayat ini ya tidak asing buat kita. Berkaitan dengan ini saya harus menjelaskan kembali. Ayat yang ke-24. Dua macam dasar ini. Dua macam dasar. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Perhatikan, ini sama dengan Yakobus pasal kedua. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ini pribadi Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-murid. Yesus sendiri. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar, tapi juga mempraktekkan, beriman, tapi juga ada perbuatan iman, betul? Mendengar dan melakukannya. Terus? Ia sama dengan orang yang bijaksana. Ia sama dengan orang yang pandai atau bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang mendirikan rumahnya di atas
batu. Jadi ini yang kita perhatikan ini. Iman yang disertai dengan perbuatan ini sama dengan orang yang melekatkan dirinya pada batu. Jadi rumah ini adalah rumah kehidupan kita. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita mempraktikkan firman Allah, semakin kita bagikan melekatkan kehidupan kita, menyandarkan kehidupan kita kepada batu karang yang teguh itu. Itulah Kristus. Itulah Kristus. Kenapa ini ditulis ini? Nanti ada ujiannya. Sebutkan mendirikan rumahnya di atas batu. Sekarang bandingkan dengan ayat yang ke-26. Ini iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku Ini sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, bedanya dia tidak melakukan. dia sama Yang tadi melakukan, ada iman tapi tidak ada perbuatan iman. Mendengarkan tapi tidak melakukan. Ya terus? ia sama dengan orang yang bodoh. Ya ini kan kita nggak enak. Iya kan? Jadi iman yang tidak disertai dengan perbuatan itu sama dengan orang apa? Yang bodoh. Mas Feby yang ngomong ya. Ini Alkitab. Ia sama dengan orang yang bodoh. Ada lagi contoh lain. Seperti siapa? Tapi nggak usah dibaca. Seperti 5 anak darah yang bodoh. Kenapa disebutkan bodoh? Karena dia cuma punya pelita, tapi sing punya minyak tidak punya minyak. Iya. Ada pelita, nggak ada minyak. Lalu untuk apa pelita itu? Ya, saudara tahu kalau sampai pelita itu sumburi tanpa minyak, dia akan hancur. Habis dia. Seperti abu. Tapi kalau pelita itu ada minyak, sumbunya itu dia menyerap minyak, saudara, maka sumbu itu akan jadi awet, nggak akan hancur. Ya, kalau nggak percaya coba aja, bakar itu, akan jadi abu. Tapi ketika dia menyerap minyak, bukan hanya dia menghasilkan pelita, nyala api, tapi dia akan awet. Ya. Jadi disebutkan orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Sama juga dengan 5 anak darah yang bodoh, yang pada akhirnya dia akan susah dan ditolak. Ketika dia tergerak untuk membeli minyak, sudah terlambat. Pintu sudah tertutup. Itu sebabnya ini mengingatkan kita. Ayolah kita semua, mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, untuk belajar melakukan, bukan hanya menyampaikan firman Allah, bukan hanya mendengarkan firman Allah, tapi juga belajar untuk melakukan apa yang disampaikan itu. Sekalipun kita harus akui belum seperti apa yang Tuhan mau. Harus terus belajar, dan terus belajar. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, ayo firman Allah itu kita belajar praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak disebut ini orang bodoh. Terus Mas, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Coba bayangkan, kalau dia mendirikan rumah di atas pasir, lah nek musim hujan kayak begini lalu banjir, kerut. Saya lihat itu di TV-TV itu, saudaraku. Mana tuh di Banten atau di Jawa Barat itu. Saomah kerut, saudaraku. Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena didirikan di atas pasir. Coba kalau dia pakai paku bumi, pakai fondasi, dia akan tetap tinggal. Semakin kita diperhadapkan dengan banjir, angin dan hujan itu, akan semakin nampak kokohnya rumah itu. Kenapa demikian? Karena didirikan di atas batu.
batu ini Kristus, si pemberi iman. Ya, iman yang sejati itulah Kristus, yang dia sudah membuktikan dirinya untuk kita. Kita tidak ada cara lain. Ya, saya akan tunjukkan dulu. Nanti kita kembali ke Matius tadi. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya. Jika Tuhan izinkan nanti kita lanjutkan di PA, saudara, ya, seberapa yang kita bisa baca yang berkaitan dengan ini. Saya masih bicara tentang dasar ini. Lebih baik dibaca ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. 10 dan 11 saja. Dasar dan bangunan. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah Ya. yang dianugerahkan kepadaku. Terus Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkannya dasar. meletakkan dasar. Jadi ini Paulus ini hebat ini. Dia berani mengatakan aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ini nggak gampang loh untuk mengaku begini. Kalau nggak terbukti, bohong lu. Pucuk, mana kamu bilang itu? Kamu seorang ahli. Tapi Paulus ini, dia mengatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan. Insinyur rupanya dia. Ya, yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Perhatikan, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini nanti jika Tuhan izinkan kita lanjutkan di PA. Ya, terus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, buat kita, kalau gereja Tuhan itu diletakkan di atas dasar batu, itulah Yesus Kristus, dia akan kuat, saudara sekalian. Ini untukku, memberikan kekuatanku, memberikan harapanku, untuk tidak kecewa, untuk tidak takut dan khawatir lagi. Ayat jelas mengatakan, kalau kehidupan kita ini ada iman, ada perbuatan, itu sama dengan kita meletakkan dasar di atas batu. Kembali ke Injil Matius tadi. Itulah Yesus Kristus. Nah, sekarang yang kita akan lihat adalah ujian. Ini yang menentukan ujian. Untuk menentukan itu kuat atau nggak kuat, itu adalah ujian. Kalau dalam ayat pasal Injil Matius pasal yang ke-7, coba ayat 25, Mas. Injil Matius 7. Ayat 25. Kemudian, ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ya. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bandingkan dengan ayat 27. Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir. terus, Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. nah jadi ini. Jadi justru nanti yang menentukan. Mungkin sama-sama ya ketika tidak ada sesuatu. Rumah yang diataskan di atas batu, dibangun di atas batu, dan rumah yang didirikan di atas pasir, mungkin aja sama. Nggak ada bedanya, oh ya ini bagus. Nampaknya. Sama dengan kehidupan rumah, itu kan kehidupan. Itu sebabnya kenapa penting dasar ini. Kenapa penting harus diletakkan di atas batu ini. Meletakkan hidup kita di atas batu karang, batu yang hidup ini. Kita akan melihat ketika yang satu mendirikan rumah kehidupannya di atas
batu. Itulah kehidupan yang mempunyai iman yang disertai dengan perbuatan. Lalu dengan rumah yang satu, yang hanya punya iman, bagus nampaknya, tapi tidak ada perbuatan. Tadi saya gambarkan, rumah dua-dua bagus, tapi dasarnya yang berbeda. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Kan nggak nampak ketika belum hujan, belum banjir. Nah, pencobaannya sama tantangannya. Turunlah hujan dan tanah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Untuk yang berdiri di atas batu, rumah itu tidak rubuh, sebab dirikan di atas batu. Tapi yang lain rubuh, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah usaha. Justru nanti akan bisa dilihat ketika ada hujan, angin, dan banjir. Apa itu? Saya simpulkan nanti, sewaktu-waktu akan jelaskan satu persatu. Ketika ujian itu datang, pencobaan itu datang, maka akan nampak dasar iman yang disertai perbuatan dengan iman yang tidak disertai perbuatan. Itu akan nampak. Jadi untuk kita bisa melihat seseorang begitu saja, ya lihat aja nanti. Kalau adem ayem semua, ya apa susahnya? Betul kan? Ya, semua baik-baik saja, sudah. Tapi ketika ujian itu datang, ujian itu dalam bentuk apapun juga, bisa dalam bentuk apapun juga, bisa kekurangan, kesusahan, bisa sakit penyakit, bisa macam-macam. Nah, di situ baru kita akan bisa melihat kokohnya, teguhnya iman itu. Tapi saya tadi katakan, kalau iman itu disertai perbuatan, dia akan tetap teguh dan tidak goyah dan tidak akan digeser oleh apa? Sebab dia berdiri di atas batu karang yang hidup. Itulah Yesus Kristus sendiri. Ujian, nanti diuji kok. Ya. Zamannya Nuh, saudaraku. Zamannya Nuh, Tuhan menguji manusia, menghukum manusia. Dengan apa? Air bah. Hancur lebur dunia ini. Yang hidup hanya 4 pasang nikah. Dan binatang-binatang yang sudah ditentukan Tuhan masuk dalam bahtera. Waktu dia membuat gendeng itu, Nuh itu bikin perahu di atas gunung. Coba, mungkin kadang kita juga digitukan sama orang gila dia itu. Malah kan gak punya iman itu. Padahal Tuhan perintahkan Nuh. Itu yang memerintahkan Nuh. Yang Tuhan memerintahkan Nuh itu untuk membuat itu. Karena Allah sudah begitu geget-geget dengan umat manusia itu di zamannya Nuh itu. Kecenderungan manusia berbuat jahat semata-mata. Maka Tuhan ingin menghapus manusia ciptaannya sendiri loh, ayat mengatakan. Tapi kasih karunia, belas kasihan kepada Nuh dan keluarganya. Selamat. Hanya generasi Nuh. Ya, generasi. Kita ini sebenarnya generasi mulainya dari Nuh. Kan generasi Adam kan habis semua. Erbah itu. Sekalipun Nuh itu juga keturunan dari Adam. Ya, beranak begitu. Dan begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Tapi kita juga ingat, nanti kita di ke depan, nanti bangunan. Jadi dalam 1 Korintus letaknya, ya, tidak ada dasar yang lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Nanti tergantung bagaimana kita akan membangun di atasnya. Entahkah dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput, dan jerami. Ini ujiannya bukan air bah, bukan air lagi, bukan hujan dan banjir. Tapi dengan
Nanti ya Tuhan, jika Tuhan izin kita sampaikan. Ini menjadi suatu peringatan, tetapi saya harus tunjukkan, tadi saya mengatakan, ketika nanti kita akan melihat rumah yang di atas dasar pasir dan batu ini, kita akan melihat mana yang kokoh, mana yang tetap bertahan. Dan ternyata yang di atas batu, siapa dia? Orang yang mempunyai iman, tapi ada perbuatan iman. Orang mendengar firman, tapi dia juga melakukan firman Allah. Itu yang kokoh. Firman Allah ini dibentangkan untuk kita selekasnya. Kalau kita belum seperti itu, ayo kita memulai. Melakukan firman Allah tidak harus yang berat-berat. Yang gampang-gampang inilah. Yang kita bisa lakukan inilah. Contohnya apa? Jangan berdusta. Ya sudahlah, keren. Jangan marah. Ya gak usah lah, marah. Wah, kamu ini terlalu lemah. Terlalu lemah kamu itu. Dia gak tahu kita sedang melakukan firman. Kamu ini gak tegas. Bukan nggak tegas atau tegas, ini sedang melakukan firman Allah. Ini yang gampang-gampang dari kehidupan sehari-hari, saudara. Kan nggak sedikit kita diejek seperti itu. Padahal dia nggak tahu kita sedang banyak menangis karena kita begitu. Banyak rintian pilu karena kita ingin belajar melakukan firman Tuhan itu, saudara. Ora apa-apa lah. Wong dinyek dihitukan ya nggak kalong ya, biar aja. Kan dia nggak ngelakoni, ya kita yang ngelakoni, kita yang ngelakoni. Mungkin sedikit, mungkin kita tidak luar biasa, tapi kita bisa melakukan firman Allah. Dan ayat terakhir nanti itu akan bisa membedakan mana yang bisa kuliah dan mana yang tidak kuliah. Ayat terakhir, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudara. Ibrani pasal yang ke-12, saya teringat ayat itu. Ayat yang ke-26 mulai sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Kapan ini kira-kira? Zamannya Nuh. Waktu itu suara menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Tetapi sekarang ia. Waktu itu dulu. Ya, zamannya Nuh. Bagaimana bumi digoncangkan oleh air bah. Tetapi sekarang, jadi sekarang menunjuk kapan? Sekarang ini. Biar ini Alkitab sudah 2000 tahun yang lalu. Kalimatnya, tetapi sekarang. Berlaku nggak sekarang? Berlaku. Tetapi sekarang, satu kali lagi ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja yang akan digoncangkan lagi. Jadi ini akan ada goncangan yang kedua kali. Yang waktu itu. Tapi juga dikatakan tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Tapi juga langit juga digoncangkan. Terus. Ungkapan satu kali lagi. Ya. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, terus. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, itulah kehidupan kita. Ya, Jadi, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini loh yang kita harapkan. Dia memberikan janji. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bumi boleh goncang, langit boleh goncang, tapi Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita, tempat yang tidak tergoncangkan. Yaitu dimulai dari mana? Tadi saya mengatakan, ayo iman yang disertai perbuatan ini kita gunakan untuk melekatkan terus bertekun dalam iman. Ya, sampai janji Tuhan ditepati.
Ya. Terus, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, menurut cara yang berkenan kepadanya. dengan hormat dan takut. Lah, hanya itu. Karena kita sudah disediakan tempat yang tidak terguncangkan. Keguncangan bumi, keguncangan langit tidak mempengaruhi tempat kita yang Tuhan sediakan. Ini janji. Kan disebutkan janji itu kan? Betul kan? Sebutkan janji. Ia memberikan janji. Janji itu diberikan kepada kita. Itu kan belum terjadi ya? Mungkin sekarang ya sedang mendung gerimis-gerimisnya lah, mungkin seperti itu. Belum. Tapi kepada kita dan dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, maka nasihatnya buat kita, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur kan? Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Artinya yang kita bisa lakukan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh di waktu-waktu kita sedang dilatih oleh Tuhan, sampai kita menempati negeri, tempat, kerajaan yang tidak terguncangkan, yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia dan di luar dunia sekalipun. Ya, terus sebab 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini nanti lanjutannya. Kita diperhadapkan dengan ini. Langit, bumi, dan langit akan diguncangkan. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang tidak terguncangkan kepada kita. Itu sebabnya ayolah ibadah kita, pelayanan kita, iman kita. Jangan iman yang mati, jangan iman yang kosong. Jangan kita mau disebutkan bodoh dan tidak bijaksana atau bodoh itu. Tapi biar kita disebutkan ya, seorang yang bijak, yang pandai. Orang yang beriman, yang disertai dengan perbuatan. Tantangan hujan deras, angin yang menimbulkan banjir itu, bagikan pencobaan, tantangan harus kita hadapi. Tapi percayalah, sepanjang kita melekatkan diri pada batu karang, pada Kristus yang ada firman Allah, yang adalah iman kepada Yesus itu, kita akan tetap berdiri kokoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, di hadapan kita ada perjamuan suci. Kita nyatakan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Ya, kita nyatakan. Dalam hal ini kita perlu yang namanya beriman, yang disertai dengan perbuatan. Atau dengan kata penyertaan Tuhan itu biar nyata dalam kehidupan kita. Psalm 104. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, bab tekanan hidup yang semakin memberat, ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Konsep yang kedua, bila ku menderita
Ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Dia pimpinku selalu, Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Dia pimpinku selalu dalam kehendak-Nya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk menyerahkan perjamuan suci ini, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Benar Tuhan, sungguh ketika kami harus menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan ini, kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kami tetap meyakini Tuhan, bahwa pertolongan dan penyertaan butuh heran kepada kami semua. Itu sebabnya bila di hari-hari ini kami tetap bertekun dalam iman yang sudah disertai dengan perbuatan Tuhan, untuk memampukan kehidupan kami menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, namun kami juga tetap menyadari ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami. Namun Engkau juga menyediakan sarana kepada kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Perjamuan suci ini tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami terima, sebelum kami bersekutu, Tuhan layakkan kami, ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami, untuk supaya kami layak untuk bersekutu, melekatkan diri kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan akan dibagikan kepada kita semua. Ya. Oplet yang ketiga kita akan lakukan. Oplet yang ketiga. Haleluya. Ku tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikuti
lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Ramayas, ya Ramayatori Ramayas. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan doa penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tidak mampu, kami tidak berdaya Tuhan. Haleluya, tetapi firman-Mu sudah datang. Tubuh dan darah-Mu Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Khusus untuk menghadapi masa-masa sulit di hari-hari ini Tuhan. Biar iman kami tetap teguh. Iman yang sudah disertai dengan perbuatan iman. Sehingga kami boleh melekatkan selalu untuk hidup kami ini kepadamu Tuhan. Dan Engkau pasti memberikan pertolongan, penyertaan kepada kami. Sekalipun kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan di hari-hari itu. Tuhan, ampunkan kekurangan, kelemahan kami semua. Terima kasih. Berkat yang sudah kami terima, biar Tuhan taruh dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah firman Tuhan yang kita sudah terima pada sore malam hari ini, yang sudah memberkati kita. Biar juga menjadi berkat buat kita semua untuk acara ibadah, jadwal ibadah di GKGM ini. Suatu nanti kita akan kembali pada hari Rabu, ibadah PA yang juga disertai dengan perjamuan suci PA, dan juga diteruskan pada hari Kamis itu doa penyembahan jam 5:30 sore tepat ya, lewat siaran tunda. Tetap saya mohon kepada seluruh sidang jemaat baik di GKGM ataupun di Tirirejo, di Pondok Chandra atau di Gunung Sari, Tante Aniwaro, juga Mas Hendrik, untuk selalu mendoakan supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita di hari-hari ini. Dan sungguh biar firman Allah itu menjadi jawaban dari setiap masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Kepada sidang jemaat juga saya harapkan tetap untuk selalu juga berkomunikasi, ya, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan jangan lupa tetap kita ikuti protokol kesehatan, saudara, ya, untuk diri kita juga untuk orang lain.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah, berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kita juga berdoa untuk anak kami nanti hari Selasa ini, jika Tuhan izinkan, kan kembali ke Jakarta untuk bertugas kembali setelah ada liburan kurang lebih 1 minggu. Juga anak-anak kita yang lain, ya ada ya Jefta di Jakarta juga, ada Kristia juga di Jakarta, juga di Singapura juga, Fani juga di Jember juga, yang lain-lain. Ada Mas Sony yang di luar pulau, bahkan biar Tuhan menolong. Ya saudara kita berdoa untuk saudara kita yang mencari pekerjaan, yang sedang merintis pekerjaan, usaha baru, biar Tuhan juga buka jalan dan menolong semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk kita menerima berkat. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sudah merasakan berkat firman Allah, tubuh dan darah-Mu dan penyertaan-Mu sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami tetap teringat kepada sidang jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau juga ada di sana, dan penyertaan-Mu, hamba-Mu meyakini, tetap nyata atas mereka semua. Bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, yang sedang merintis pekerjaan atau usaha baru, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Yang bekerja di luar kota, di luar pulau sekalipun, nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi satu persatu, Tuhan, Engkau juga ada di sana, yang bekerja di Surabaya, ataupun yang mencari pekerjaan, biar Tuhan membuka jalan semua. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Namun demikian terutama, Tuhan, tumbuhkan iman dari anak-anak-Mu sidang jemaat semua, supaya sampai bisa melakukan firman Allah dan tetap jaga lindungi dengan kebenaran dan kesucian-Mu, Tuhan. Terima kasih. Orang-orang tua kami dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat baru di masa tuanya, tetap berbahagia bersama Tuhan, bersama keluarga mereka masing-masing. Ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan senantiasa memberkati kami semua, terutama berikan firman kasih dan Roh-Mu kepada hamba untuk disalurkan kepada jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini, baik di GKGM, di Triorejo, maupun di Pondok Chandra, maupun di Gunung Sari, atau di tempat-tempat yang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kesehatan, kekuatan untuk seluruh sidang jemaat. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan, kami selalu mendoakan. Sebab kami meyakini bahwa bangsa ini adalah negara kami yang sah, ini adalah wakil-Mu yang ada di bumi ini. Dan itu sebabnya kami meyakini, kami mendoakan, biar Tuhan turut campur tangan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami khususnya ini, Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini. Memberikan kesatuan, kerukunan, untuk sama-sama memikul tanggung jawab ini, Tuhan. Baik dari pihak pemerintahan maupun kami rakyat jelata ini, Tuhan, biar kami bahu-membahu untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi. Terima kasih, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi mulai dari sidang jemaat-Mu sampai negara bangsa kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, Tuhan. Kita akan beraktivitas kembali, yang beristirahat malam kami serahkan ke tangan-Mu. Jaga lindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan jaga peliharakan semua. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.